Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, mari kita lanjutkan ngaji online kita bersama-sama. Terima kasih untuk kesabarannya menanti ya. Ini masih waktu liburan anak-anak ini soalnya jadi masih harus berbagi waktu ya. Alhamdulillah hari ini sahabat-sahabat kita mengitari lagi sekitar hikmah kisah Nabi Adam alaihissalam, Bapak kita semua. Bagaimanapun itu adalah awal perjalanan kita. Mengetahui kisahnya juga menjadikan kita punya visi tentang kehidupan ini ya, bahwa kita nih hidup di dunia tidak sekedar lewat, tidak sekedar ber apa namanya beraktivitas, berketurunan, meraih sesuatu terus sudah gitu mati dan kemudian apa gitu. Jadi harus punya orientasi gitu dalam kehidupan dan bahwa kematian adalah bukan akhir dari segalanya, justru itu mulai awal dari segala sesuatu yang kemudian tempat kita bercocok tanam di sini akan didapatkan di sana dan itu ada di dalam agama gitu. Jadi visi tentang kehidupan bahwa hidup yang di dunia ini bukan satu-satunya realita gitu. Nah, jadi itu fungsinya kita belajar agama supaya kita tidak terlampau dibuat sedih oleh kenyataan dan takdir hari ini dan juga tidak lalai dengan terbukanya pintu-pintu kesenangan dan keluangan di dalam kehidupan supaya kita tahu orientasi kita apa dan bagaimana cara kita menyikapi yang tepat gitu. Hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang taubat. Jadi ya ada di dalam kisah Adam alaihissalam itu ada satu pohon yang tidak boleh didekati gitu. Itu kan kisah yang kemudian bahkan untuk mendekati pohonnya itu juga nggak boleh, apalagi mengambil buah dan memakannya gitu. Nah, dikisahkan itu pohon namanya pohon tuba. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan besarnya pohon tuba. Nah, ini mesti pakai imajinasi ya, bayangkan. Ada pohon yang besarnya. Kalau orang berjalan selama 100 tahun, coba kalau hitung nggak tahu berapa kilometer tuh. Mungkin sekian kali diameter bumi ya. Pohonnya lebih besar daripada bumi kita mungkin. Kalau dihitung. Jadi kita berjalan, katakanlah berjalan kaki 100 tahun nggak berhenti, itu pun belum keluar dari naungan bayang-bayang pohon itu, bayangkan betapa besarnya pohon itu. Jadi itu membuat kita punya bayangan ya di surga itu multiplikasinya itu sekian besar gitu. Jadi kalau misalkan kita bersabar saja dengan kita menanti di sini, uh, bersyukur atas hal-hal yang kita anggap kurang gitu ya, hawa nafsu ya yang menganggap itu kurang, hawa nafsu yang mengatakan ini terlambat, hawa nafsu yang mengatakan ini kurang keren dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagi orang yang beriman tuh semuanya harus jadi bersyukur. Baik buruknya semua dari Allah Ta'ala. Dan dia melihat yang namanya gratitude ya. Alhamdulillah, orang yang bisa benar-benar mengucapkan Alhamdulillah, dia melihat segala sesuatu sebagai blessings, sebagai suatu karunia. Mudah kalau melihat sesuatu pemberian yang mengenakan, waduh dapat rezeki karunia. Tapi ketika ditempa oleh penyakit, ditimpa oleh musibah, mendapatkan berita buruk ya, mendapatkan treatment yang tidak fair misalkan dari saudara atau kerabat atau teman kantor, masih nggak bisa melihat itu sebagai karunia gitu. Nah itu yang harus kita sama-sama apa namanya renungkan karena kalau kita masih mengotak-ngotakkan treatment Allah Ta'ala ini baik itu buruk, tidak melihat semua sebagai kebaikan. Nah, di situ kita menjadi bersedih, di situ kita menjadi nerakanya di situ dapatnya. Sementara kita akidah kita mengatakan Allah Ta'ala itu maha baik dan hanya memberi yang terbaik. Nah, di mana yang baiknya ketika sesuatu itu dianggap pedih gitu kita jalani. Nah, disitulah butuh iman, sahabat-sahabat. Di situ butuh takwa, hati yang takwa diajari sama Allah di mana baiknya. Nah, kemudian
ulama tasawuf ya, di sini saya mengutip ke At-Tirmidzi mengungkapkan pohon taubat, ya, tuba itu satu kata dengan taubat. Pohon tuba yang tidak boleh didekati Adam itu kenapa tidak boleh? Karena Adam alaihissalam belum berfungsi sebagai khalifah, belum turun ke bumi, memang harusnya di bumi. Nah, di bumi itu pohon itu berubah nama menjadi pohon zaitun. Nah, hari ini kita akan melihat ini hebatnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahkan di namanya itu zaitun. Nah, kita lihat sahabat-sahabat, zaitun ini terdiri dari huruf utama seperti ini. Zai, ya, ta, dan nun. Ini menggambarkan sebuah perjalanan. Hebat ya. Jadi pohon yang dilihat Adam alaihissalam belum boleh diambil karena Adam alaihissalam belum melakukan perjalanan itu. Suluk itu belum dilakukan. Dan itu harus di muka bumi. Jadi memang dari awal skenario-nya dia harus turun ke bumi. Karena dari awal juga kata-kata Allah Ta'ala, aku akan menjadikan khalifah fil ard. Gitu. Dan memang lewat sebab akibatnya memang seperti itu. Nah, kita lihat ya, ini pohon kita semua nih, zaitun. Kalau ingat zaitun ini pohon olive oil yang disebut di dalam surat An-Nur ayat 35. Ya. Pohon ini disebutkan yang tidak tumbuh di timur maupun tidak di barat. Ini menunjukkan aspek bukan di alam Jabarut, bukan di alam mulk, tapi dia ada di tengah-tengah, yaitu alam malakut. Ini pohon yang ada di jiwa kita. Supaya kita sadar bahwa semua takdir ilahiyah yang menempa kita, ya, jasadnya mungkin pontang-panting, jasadnya kesakitan, jasadnya dibuat sakit, tapi tujuan sasaran sanad pandang ilahiyah itu ke jiwanya supaya tumbuh. Ini yang kalau kita tidak bersuluk, tidak punya mentalitas suluk, suluk itu kan selalu melihat ke dalam diri, jiwanya yang dapat gitu. Kita akan selalu kalau tidak melihat oh ada pertumbuhan jiwa, kita akan selalu dibuat terbatas pandangan kita oleh hal-hal yang bersifat materialistik, which is setiap orang beda-beda takarannya masalahnya. Hadisnya ada 120 hari ditakar itu, dikadar 120 hari rezekinya ya, usianya gitu, apa namanya bahagia dan duka citanya itu dikadar. Jadi ada yang terlahir dengan bobot kadar rezeki 1 ember, ada yang 1 gelas, ada yang 1 danau, ya, ada yang 1 bak, apa namanya jolang, 1 bak mungkin, dan orang yang 1 ember akan beda punya apa namanya responsibility, tanggung jawab dengan orang yang memang cuma 1 gelas kehidupan, karena kehidupannya pasti akan berbeda. Nah, kalau kita tidak paham warna kehidupan masing-masing, biasanya besar pasak daripada tiang, itu yang membuat kita memaksakan diri gitu. Nah, nah kita lihat ya, ini adalah suatu perjalanan. Jadi kalau kita ingat zaitun, pohon zaitun atau minyak zaitun ya, minum minyaknya juga bisa dengan berkah pengetahuan berkah ini gitu ya, semoga menyehatkan. Dimulai dari Zaid. Ini hebatnya simbol Al-Quran ya, memang tidak sekedar huruf, tidak sekedar simbol, tapi ini apa namanya, dia bisa merangsang imajinasi kita untuk meraih dia yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada satupun yang setara, terus bisa dibuat perumpamaan, tapi toh Allah Ta'ala ingin agar dia dikenal. So kita mulai dari benih. Setiap orang itu zai, itu dari zad itu benih. Setiap orang yang namanya manusia itu lahir ke muka bumi ini membawa benih. Jadi titik di atas huruf za itu benihnya. Benih itu diturunkan. Makanya nulis za itu dari atas ke bawah. Kayak dia dibenamkan ke dalam tanah. Di mana-mana benih harus dibenamkan di bawah tanah. Kalau di atas tanah dipatok burung, atau kekeringan, kena matahari, kehujanan, nggak jadi. Ya, benih itu memang dibenamkan seperti halnya jiwa dibenamkan di dalam raga jasad. Al-Quran mengatakan 3 kegelapan. Kegelapan pertama yaitu kegelapan raganya sendiri. Itu gelap, jasad kita tuh uh, compare to jiwa itu dia gelap.
Kegelapan yang kedua adalah kegelapan dunia orang tuanya, karena si janin adanya di rahim ibu. Bagaimanapun dia akan mendapat influence, pengaruh dari kedua orang tuanya. Secara genetik bapaknya juga berperan. Ya, syai'ah itu diturunkan kata Rasulullah. Jadi penyakit dengki diturunkan. Bukan berarti bayi yang lahir langsung punya sifat dengki. Dia punya potensi mendengki ketika upbringingnya dia melihat contoh di orang tuanya begitu. Udah mau punya potensi, benar kejadian. Jadi dia terakselerasi. Jadilah kalau orang tuanya pemarah, bayinya anak cenderung pemarah. Orang tua cinta dunia menular, ya. Anak akan menyerap apa-apa yang dia lihat dari perilaku orang tuanya dibandingkan apa kata-kata orang tuanya. Action speaks louder than words. Hati-hati. Dia akan melihat itu. Walaupun si orang tua akan berkata berbusa-busa, nak kamu harus jujur, kamu harus jujur, kamu harus jujur. Tapi begitu ada orang, si orang tua bilang, anak bilang ibu nggak ada di rumah ya, nggak ada di rumah. Si anak akan belajar, kok aku disuruh bohong sama mama. Dia akan lebih menyerap perilaku orang tuanya, perilaku orang tuanya yang menghormati orang lain atau tidak. Orang tuanya yang memaafkan, bagaimana orang tua saling berkomunikasi satu sama lain, saling respect atau enggak. Si ayah menghormati ibunya apa tidak, si ibu menghormati ayahnya apa tidak, cara bicaranya seperti apa, cara bicara sama pembantu ditiru tuh sama anak. Ya, itu kegelapan dunia kedua, lapis kedua. Kegelapan lapis ketiga yaitu dunia ini juga alam kegelapan, walaupun kita bisa melihat cahaya dari sinar matahari, tapi ini adalah alam bayang-bayang. Kalau dalam wayang kulit ini kita semua masih di alam bayang-bayang. Seindah-indahnya, ya, pernah ke Eropa mungkin apa ini alam bayang-bayang. Artinya dibanding dengan alam malakut, realitas kebenarannya yang tertinggi itu jauh. Sama seperti kita bayangan pohon segede apa sih di dunia ini? Paling gambaran pohon sequoia yang wah gedenya berapa kilometer lah. 1 kilo itu udah besar. Tapi bayangkan pohon tuba yang kata Rasulullah SAW 100 tahun berjalan, itu kita belum keluar dari naungan rindangnya pohon itu. Nggak kebayang sebesar apa karena kita belum punya imajinasi tentang itu. Berarti lebih besar daripada dunia kita, the planet Earth. Karena bisa dihitung orang jalan mengitari bumi itu berapa. Karena kita udah tahu diameter bumi. Ya, kalau ada yang bisa ngitung silahkan. Tapi ini membuat kita harusnya punya punya bayangan ya bahwa makanya kata Rasulullah gini, tenang aja, apa-apa yang kau luput di sini dapat nanti di sana. Justru di sana jauh lebih bagus dibanding apa yang sekedar didapat di sini. Dan oleh karena itu kita bisa paham kenapa orang-orang seperti Abu Bakar bin Siddiq itu kalau kalau infak, kalau zakat tuh 100%. Ya kita nggak perlu memaksakan. Karena yang lain juga itu kan memang wah nivonya tinggi ya. Dan kata Rasulullah bertanya, buat engkau dan keluarga apa dong? Allah, cukup Allah dan Rasulnya. Tapi wah, sudah bisa ke situ. Nah, kita 10% aja. Bahkan di Islam 2,5%. Di Kristen 10% ya. Which is minimum banget gitu. Nah, makanya orang-orang yang paham itu investasinya lebih ke investasi jangka panjang akhirat. Ya, mereka lebih mempercayakan di tangan Allah. Mereka sedekahin aja dibanding sekedar investasi deposito atau dolar atau emas. Ngapain menggunduk di sana? Mending saya bagikan yang lain bisa me, apa berinfak ya artinya memakai itu dan dia mengharapkan dari Allah Ta'ala dan di Al-Quran dikatakan bahkan sampai 700 kali lipat. Coba mana institusi yang bisa kasih return 700%? Tapi kan if you only believe. Nah ini nggak mudah ini permainan believe. So, pahami bahwa setiap kita punya benih itu. Benih itu yang harus keluar. Nanti kita lihat ya, perjalanan dari Zai menjadi huruf Ba.
It's interesting. Makanya Bismillah itu dimulai dengan ba. Nah, benih itu akan tumbuh karena sang penanam benih itu Allah Ta'ala. Kata At-Tirmizi, setelah melalui yaum. Maka kalian huruf kedua ya, yaum, yaitu hari-hari. Hari-hari di mana takdir Allah Ta'ala sudah digelar di situ, sudah dirancang jauh-jauh hari sebelum manusia bahkan hadir di sini. Dirancang takdirnya. Yang hebat, itu yang hebat ya, belum kebayang saya. Tapi gimana tuh takdir manusia yang miliaran di bumi ini bisa berkelindan gitu satu sama lain. Dan seolah-olah kita yang punya kuasa. Itu hebatnya Allah ya. Padahal semua jalurnya udah dibikinan sama Allah Ta'ala. Dan kita hanya bisa beralih dari satu takdir ke takdir lain yang sudah dia tuliskan. Jadi manusia tidak bahkan nabi-nabi tidak bisa menuliskan sendiri takdir. Dalam suatu hadis dikatakan tinta ciptaan sudah kering. It's done. It's already written. Allah udah tahu akhir dan awal dan akhirnya. Yang bisa dilihat adalah kemungkinannya. Kita karena kemungkinan itu dipilih, udah ditulis. Ada 5 kemungkinan, terserah kita mau memilih yang mana. Itu. Nah, di hari-hari takdir itu sebenarnya kalau kita lihat ke belakang ya, semua treatment ilahiyah. Kenapa lahir dari orang tua itu? Kenapa dapet temperamen orang tua yang kayak gitu? Ya, adik kakak yang seperti itu, nenek yang seperti itu, bude yang seperti itu galaknya misalkan ya. Pernah dapat guru yang kayak gitu, baiknya misalkan atau galaknya. Pernah mendapat bullying misalkan. Pernah mendapat kecelakaan tertentu, pernah melakukan hal yang memalukan, pernah berprestasi semua. Itu menjalin yaum, hari-hari kehidupan. Coba lihat hurufnya sahabat-sahabat, ya itu seperti sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Jadi kita dialirkan di dalam sungai takdir kehidupan masing-masing. Dan perhatikan titiknya berubah jadi 2. Dari zad yang satu berubah jadi 2. Because kenapa kita ada di alam duality di sini? Di dunia ini kita belajar siang dan malam kalau kata Al-Quran. Dan dalam pergantian siang dan malam ada ayat-ayat. Buat siapa? Buat ulil albab. Mereka hanya ulil albab yang punya akal hati yang sudah dinyalakan. Akal tuh kata At-Tirmizi 7 lapisan dari mulai fuad sampai lub. Nanti kalau udah mencapai lubnya udah nyala, 7 akal nyala, baru yang terakhir dinyalakan. Misbah namanya. Menurut surat An-Nur ayat 35. Itu nama lain dari Ruhul Kudus. Hanya orang yang akal dalamnya menyala bisa mengatakan testimoni Rabbana ma khalaqta hadza batil. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang batil dari apa-apa yang kau takdirkan ke dalam hidupku. Dengan kata lain, kalau kita masih merasa ada penggal dalam kehidupan kita yang aduh, kita sulit untuk menerima, terlalu pahit mungkin untuk dikenang, terlalu indah untuk dilupakan. Jadi lagu ya, atau terlalu memalukan untuk sekedar dilihat kembali. Tapi bagaimanapun itu sudah jadi bagian dari diri kita. Kita yang sekarang ini terbentuk dari aliran nih hari-hari takdir kehidupan. Baik buruknya yang mesti diterima. Kalau tidak, kita kehilangan satu piece of puzzle yang menyusun kita sendiri. Dan sampai selamanya kita akan kehilangan itu. Harus sampai makanya harus direnungkan, harus minta tolong sama Allah Ta'ala. Apa maksud engkau? Ya Allah, aku pernah, nih episode ini tuh aku masih belum bisa nerima. Mohon sama Allah. Sampai ketemu mutiaranya. The diamond. Harus digali terus. Sampai ketemu, karena itu membentuk siapa kita. Itu piece of puzzle, kalau hilang ya nggak akan membentuk suatu gambaran yang utuh. Karena kita mau mengenal diri kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Robnya. Sementara kita kan pengen bersaksi, alastu bi rabbikum. Nanti ditanya, man robbuka, siapa Robmu?
nggak akan pernah kenal kalau kita tidak pernah membaca diri. Bahwa dia yang memberi aku rezeki, dia yang melindungi aku. Rob, di sana nggak bisa jawab, walaupun di neuron kita sekarang akan bilang, ah gampang. Kalau ditanya man robuka, Rob, Allah. Iya sekarang. Tapi si jiwa ngerti nggak? Sekarang kita jawab itu pakai akal ini. Si sel neuron yang menangkap banyak ilmu dan memori. Tapi jiwa, begitu karena kita meninggal, ini sel-sel otak frozen udah jadi makanan cacing-cacing di dalam tanah. Siapa yang akan ditanya nanti di alam barzakh? Jiwa kita. Nah, jadi yaum, jangan sepelekan, ya. Jangan tolak, jangan keluhkan. Hari-hari takdir kehidupan kita itu justru yang menumbuhkan benih zat itu. Makanya sulit untuk tobat kalau kita belum paham konsep ini. Padahal tobat itu gerbang untuk semuanya. Semua karunia Allah gerbangnya di tobat. Maka kalau sudah mulai bisa mengalir dalam kehendaknya, orang dia akan mulai si jiwa mulai hidup dan mencari dia, mulai kangen. Syarat orang tobat ya, dia mulai menghendaki Allah. Oleh karena itu tobat tuh kembali, turning towards. Turning towards kita mulai mencari. Mesti ada di dalam hati keinginan mencari dia. Mau itu kangen, ya, kerasa lagi gitu. Cinta pertama itu. Karena bagaimanapun itu cinta pertama kita, si jiwa. Sejak alastu birobikum, surat Al-A'raf 172, dan kita bersaksi, bala syahidna, itu udah sasaran pandang kita Allah Ta'ala. Sejak saat itu sebenarnya si hati itu, si kolb hanya mencari dia. Cuma kita sempat terlupakan, dibuat lupa sesaat oleh ketiga kegelapan itu. Dan kemudian ketika kehidupan mulai mengingatkan kita, ya dibuat gagal, dibuat sakit, dibuat orang yang dicintai wafat, meninggal, cerai, apapun. Biasanya hal-hal yang kemudian membuat landasan dunia kita berguncang, kita menjadi diingatkan kepada hal yang sejati dari kehidupan ini. Sebenarnya hidup itu buat apa? Baru mikir, baru mencari Allah, baru merasakan bahwa semua ini ah cuma gini aja dunia mah gitu. Tapi biasanya ya dari sekian ratus orang yang saya ajak ngobrol tuh menjadi salik, biasanya didahului dengan kesempitan dalam kehidupan, keguncangan, ujian dan lain sebagainya. Ya itu yang sebenarnya membentuk yaum hari-hari. Dari situlah menjadi taubat. Huruf ta. Ini kata si Rumi. Oh, taubat itu harus happy katanya. Soalnya smiley. Ya huruf ta kayak kayak lambang smiley, emoji ya. Taubat ini harus bersuka cita sih ya. Taubat artinya dia mulai si dualita itu ya, titik dua dualitas yang kita temukan dalam sehari-hari diwadahi. Ya ini wadah, membentuk wadah tuh ya. Taubat mulai ada wadahnya tuh. Wadah itu nanti untuk menuliskan tinta, nun wal qalam. Kan ada suratnya tuh, nun demi kolam, demi pena, wadah tinta tuh. Dan apa-apa yang dituliskan, wa mayasturu. Tapi harus manunggal. Makanya taubat tuh perjalanan untuk mewahid. Tauhidnya harus kuat orang-orang taubat. Karena taubat itu adalah gerbang, ya, surat Toha ayat 82. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni la ghafaru, kata Allah Ta'ala. Dan aku menjadi maha pengampun. Ini yang bikin para malaikat, wow gitu ya. Allah Ta'ala menjadi maha pengampun. Ini udah sumpah dia. Ayat ini ada di dekat tiang-tiang arsy. Makanya para malaikat yang tiap hari melihat, siapa ini orang-orang ini? Wa inni la ghafaru, dan aku menjadi maha pengampun kepada siapa? Hanya kepada orang yang tobat. Dari tobat itu dia akan wa amanah. Dia akan dikaruniai nur iman. Dari nur iman, karena dia cahaya, dia bisa mengidentifikasi amal solehnya.
amal yang spesifik Allah ingin seseorang kerjakan dari waktu ke waktu. Itu hanya kelihatan dengan cahaya. Kalau enggak gelap, dia hanya akan merem aja. Yang mana ya Allah? Mana nggak nanya lagi ya sama Allah. Jadi hidup hanya merespon kejadian demi kejadian. Jadi nggak punya orientasi tuh orang. Akhirnya dia seperti akan merasa capek. Kayak udah lari kemana gitu. Tapi dia kayak lari di treadmill gitu. Atau lari di tempat. Nggak punya arah tujuannya. The sense of not having direction itu bikin kita nggak nyaman. Karena kan at the end of the day gitu di akhir hari kita kan, aku ngapain ya selama ini? Karena kesenangan dunia apapun itu ada batasnya kok. Kita makan juga nggak akan mungkin 7 kuali ya kan? Lambung kita tuh terbatas. Happiness yang ini loh, jasadi itu juga terbatas, tahu nggak? Terbatas. Ada risetnya di Belanda dan orang Belanda seneng riset soalnya. Ada amount of money, ambang batas duit tertentu ya yang orang kan kita suka bilang, aduh coba aku punya 5 triliun. Nggak tahu dia ya. Kalau punya buktinya ya, ini ada riset. Orang yang menang jackpot apa sih? Undian ya. Orang sini tuh ternyata seneng judi gitu. Ada kan? Tidak tambah happy ternyata. Aneh ya. Happy-nya cuma sesaat. Waktu dapat, wah dapat 1 miliar atau 1 juta dolar euro ya. Setelah itu sengsara apa kejadian, eh, banyaklah pressure yang tadinya nggak kenal tiba-tiba datang ya, yang yang tadinya nggak butuh, pokoknya jadi orang itu begitu dapat duit banyak ya, coba ini ada di TED Talks apa bisa dilihat kok, secara saintifik udah terbukti kalau orang dipaparkan dengan sekian banyak pilihan tuh makin nggak happy. Kita banyak duit itu jadi makin banyak pilihan ya nggak, coba kalau duitnya sempit kan nggak banyak pilihannya karena duitnya terbatas. Sebenarnya itu blessing, kita suka nggak lihat itu sebagai sebuah karunia ya, pemberian penjagaan Allah. Begitu duit dibikin banyak kan jadi yang mana ya, itu tuh gelisah loh sebenarnya. And coba bayangkan itu terjadi tiap hari, nggak happy dalam jangka panjang. Jadi penelitian menunjukkan orang yang menang undian jackpot itu akhirnya nggak happy, bahkan bisa depresi. Penelitian lain menunjukkan bahwa ada ambang batas orang, jadi pakai grafik tuh. Saya lupa angkanya berapa puluh ribu, cuman puluh ribu atau ratusan ribu euro ya. Di atas itu derajat happiness menurun. Aneh ya. Jadi orang tuh cukup sekian aja. Cukup untuk mungkin beli ini, beli itu. Setelah itu udah hambar gitu. Nggak bisa naik lagi. Nah itu yang orang kemudian kalau tidak punya Tuhan, tidak beragama, dia mencari kesenangan tuh di tingkat jasa dia, padahal itu terbatas. Kalau kesenangan di tingkat jiwa, itu yang unlimited. Karena kesukaan jiwa adalah Allah Ta'ala dan Allah tidak terbatas. Itu kebahagiaan yang unlimited. Kita mencari kebahagiaan yang limited, kebahagiaan besar orang. Dan itu mereka anggap happiness, padahal itu cuma merely pleasures. Pleasure tuh ya kenikmatan jasa dia. Cuman seneng dapat followers. Followers juga terbatas, sudah segitu. Belum tentu. Coba baik, ada tuh wawancara Michael Bublé, ada orang yang udah jadi selebritis lah. Dia bilang nggak happy kok jadi selebritis. Mereka lebih jadi nggak suka gitu. Kehilangan freedom, kemana-mana diikutin paparazzi, jadi banyak yang bunuh diri karena itu, depresi dan lain sebagainya. Kita yang pengen jadi selebriti ya kan, dikiranya enak gitu punya jutaan followers. Nah, nah itu kadang-kadang kita suka menginginkan hal yang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka dalam Al-Quran dikatakan jangan engkau meminta sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan dituntut pertanggungjawabannya gitu, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau mohon sama Allah, memang amannya tuh doa-doa yang Rasulullah ajarkan atau hal-hal yang Allah Ta'ala ingin ya harapkan dari kita. Jadikan aku orang yang bertakwa. Atau pakai doa 40 hari. Robbi auzi'ni an askura ni'mataka. Jadikan aku orang yang bersyukur. Nah, kayak gitu-gitulah. Lebih aman.
Dibanding aku minta jadi populer ya Allah. Belum tentu. Bisa jadi neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, so hari-hari kehidupan kita, kalau kita terima, kita mengalir di situ, mulai itu hati bertobat. Tapi tobat tuh baru awal, masih duality. Harus menyatu titik itu, cet, jadi nun. Ya, makanya tahapan awal dari suluk itu orang harus balik lagi ke modal awal, fitrah. Seperti bayi dilahirkan, itu kondisi hatinya punya cahaya sebesar seperti purnama. Jadi jangan kalah ini kita dengan bayi-bayi itu Mbak Dini yang dokter spesialis anak ya. Anak kecil tuh wah, makanya kan anak lucu-lucu ya. Jadi kualitas jiwanya tuh seneng gitu. Makanya kita cenderung seneng gitu sama bayi sama anak karena jiwanya tuh udah memberi kelembutan gitu. Sama seperti kalau kita berdekatan dengan orang soleh ya yang jiwanya terang, ah, ada ada nuansa terangnya tuh kena gitu imbasnya. Cahayanya di situ, berkahnya tuh menyebar. Ya, itu tahapan awal suluk. Tahapan kedua, tidak sekedar cahaya dari luar, tapi cahaya itu harus muncul berupa api dalam kolb. Itu yang disebut misbah. Nah, itu yang disebut dengan nur. Makanya ketika ada Al-Quran mengatakan ini minaz zulumati ilan nur. Suka dikutip kalau hari Kartini. Perjalanan dari kegelapan ke tujuh cahaya. Itu kegelapan kita sekarang ya. Hati yang gelap, masih penuh dengki. Kalau meninggal, nauzubillah, masih gelap, nah itu yang berat. Dibersihkannya di sana nanti di alam sana. Dan ada hal-hal yang dibersihkan hanya dengan api siksaan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di sini pun kata Rasulullah SAW ada hadisnya. Ada dosa tertentu tapi nggak tahu disebut apa itu ya. Dosa tertentu yang hanya bisa dilebur dengan si orang itu sulit mencari penghidupan. Nggak tahu nyari rezeki susah aja. Nggak tahu dia pernah melakukan apa tuh. Mungkin pernah menyakiti orang. Mungkin pernah korupsi tertentu ya. Mengambil hak orang lain sampai susah cari rezeki. Tapi itu cara dia menebus kesalahan. Ada dosa tertentu, kata Rasulullah ya. Cara dia menebus dosa itu hanya dengan dia mengalami kesulitan susahnya cari rezeki. Entah kenapa cari kerja susah gitu ya. Apalagi pinjaman gitu. Pokoknya cari rezeki susah. Nah itu dia harus sabar dengan itu. Dengan keterbatasan. Kalau dia sabar, lulus, dosanya lebur di sini. Alhamdulillah. Karena sesusah-susahnya kita melebur dosa di sini, sahabat-sahabat, coba masih bisa tidur enak. Bener gak? Tidurnya juga di atas kasur. Sebagian besar malah di spring bednya masing-masing. Rasulullah nggak punya spring bed. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Itu pernah suatu hari tidur bertelekan batu. Batu bahkan bukan bantal. Ada batu besar. Bertidur. Kata iblis, nih orang yang katanya tidak cinta dunia. Kedengaran tuh sama sang Nabi. Dibuang batu itu. Terus pada saat pernah eh, hartanya tuh nggak banyak, cuman sisir sama cangkir yang dia bawa kalau lagi ketemu air sungai dipakai cangkir. Si iblis biasa lagi ya, ngejek. Wah, dia punya harta benda cuman gitu. Tapi dalam tingkat nabi, maka dia buang itu. Akhirnya dia nggak pakai sisir, pakai jarinya untuk menyisir rambutnya. Dia tidak lagi pakai cangkir, dia memakai tangannya untuk menciduk air. Itu level beliau. Ya, nah, kita kembali ke taubat, sahabat-sahabat. Suluk itu jalan taubat. Ya, dari duality harus lihat jadi unity. Jadi alam yang kita lihat siang dan malam, kita mesti lihat itu sebagai treatment dari Allah Taala. Nggak dipisah-pisahkan. Kita sebagai ibu ya di rumah, kita sebagai ibu di kantor, nggak usah dipisah-pisahkan. Jadi menurut hemat saya nggak ada tuh dualitas istilah
working mom or stay at home mom. Mom is mom. Mau itu di tempat kerja, mau itu di rumah. Mother is mother. Bener nggak? Nggak bisa dipisah-pisahkan. Mau itu kita di kantor, tetap aja ibu. Gimana pun hati kita. Ya, saya nggak setuju tuh dengan pemisahan seperti itu. Ya, secara fenomena seperti itu, but mother is just mother. Dimanapun kita akan selalu jadi ibu, gitu. Dan kita harus lihat itu sebagai suatu kesatuan, bahwa kita di atas sejadah harusnya sama ibadah kualitasnya dengan kita di kantor. Makanya orang beriman itu level produktivitasnya harusnya tinggi. Almarhum guru saya mengatakan gini, kalau kamu digaji X rupiah, ya, kalau kamu dibayar oleh pasien X rupiah, nilai kerja kita mestinya X plus. Dan itu nggak ada prinsip ekonomi yang bilang begitu, karena prinsip ekonomi mengatakan bekerja seminimal mungkin, raih sebanyak-banyaknya. Lah itu suluk, nggak suluk banget itu. Justru kalau suluk itu mentalitasnya what can I give? Apa yang bisa saya kontribusikan? Kita nggak perlu dilihat oleh bos kok, lembur gitu pengen dilihat, nggak usah. Dan nggak perlu juga mengharapkan gaji naik atau dipilih jadi naik posisi, nggak usah. Karena kita kerja lillahi ta'ala. Gitu, kita kerja lillahi ta'ala. I'm talking about me. No. You mean? Did you say any laptop? What? I did? Elia. No. So, ya itu. Jadi kalau kita digaji X rupiah, harusnya kerja kita X plus. Yang plusnya itu, sama-sama karena kita bertransaksi sama Allah Ta'ala, itu jadi cahaya. Penting banget tuh cahaya itu. Karena itu komoditas para pencari, para salikin. Cari cahaya. Atau betul, cahaya itu yang akan melapangkan. Nur kan, ujung-ujungnya. Nur yang disebut di sini, nanti ultimate nur, ya, di ultimate nur, suatu hari, suatu saat, cahaya yang di dalam menyala, namanya misbah. Itu yang dikatakan dalam surat An-Nur ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah katanya gini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya petala langit dan bumi. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya, kamishkat, seperti mishkat. Ya, di dalam mishkat itu ada misbah. Al-misbahu fi zujajah. Misbah itu dalam zujajah. Ini bicara tentang tiga alam. Mishkat itu alam mulk, jasad kita yang gelap ini, bagian dari alam mulk. Misbah itu udah bicara tentang alam jabarut, alam ruh. Maka Ruhul Kudus datangnya dari situ. Ruh itu yang memberi kehidupan. Maka kalau kita meninggal, ruh dicabut, ya. Arwah itu jamak dari ruh. Ruh-ruh itu namanya arwah. Dan tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Nggak ada banget. Ruh itu kalau kembali, dia balik ke alam jabar. Jiwa masuk ke alam malakut lagi. Yang sebut gentayangan itu biasanya jin yang menyerupai. Gitu ya, menyerupai orang yang meninggal. Suka ada tuh penampakan-penampakan. We're not gonna talk about that. Jadi ruh kita ada tiga elemen dalam diri kita. Ada ruhnya, ada jiwanya, ada jasadnya. Ruh itu yang memberi kehidupan. Semua hal yang ada di alam ini yang mewujud itu punya ruh. Jangan salah. Dulu kan kita suka bilang kategori fisika tuh ya, batu, benda mati, nggak mati sebenarnya. Secara hakikat ya, secara prinsip. Kalau dilihat di mikroskop elektron, ya itu atomnya bergerak. Dia memang geraknya tidak sama dengan gerak tumbuhan. Dia nggak bergerak secara fisik, tapi mikroskopik dia bergerak. Karena secara fisika, theoretically, kalau, aduh saya lupa, sekian minus sekian Kelvin, itu semua atom berhenti. Kalau itu terjadi, hancur semesta. Berhenti. That mungkin end of the world, kiamat besar. Ya, jadi makanya dalam Rasulullah ya, dalam hadis suka ada tuh di akhir masa nanti gitu ya ada perang, batu bisa bicara.
Hai muslimin, ada orang kafir di belakang, suka begitu. Atau hadis lain mengatakan ada pelepah kurma yang suka dijadikan mimbar oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai mimbar, dia menangis. Pernah nggak baca itu? Coba lihat deh, ada hadis gitu. Kan aneh, pelepah kurma bukannya itu benda mati. Enggak, ya, hidup. Jadi ada ruh itu ada macam-macam. Ada ruh mineral, makanya batu-batu itu hidup. Ya. Dalam Al-Quran juga ada tuh batu, ya, yang keluar air dari situ. Itu lambang kol yang mengeras seperti itu pun bisa keluar air. Ada ruh nabati. Dalam puisi Rumi ini suka dijelaskan, dan aku mati dari mineral menjadi tumbuhan, aku mati dari tumbuhan menjadi binatang gitu. Itu perjalanan suluk. Ada ruh hewani jelas, ya. Nabati jelas hidup, hewan hidup, ada ruh insan. Ya. Nah, ini perjalanan menuju nur. Jadi orang bertaubat, karakteristiknya kita mesti lihat segala sesuatu menyatu. Semua datang dari Allah. Itu bikin adem, sahabat-sahabat. Kalau kita punya mentalitas seperti ya, itu bikin adem. Sekarang gini, coba hari ini, hal mengesalkan apa? Minggu inilah. Mungkin dapat WhatsApp gak enak dari teman kantor, dari tetangga gitu ya. Atau perkataan yang gak enak, you name it lah. Hal-hal yang bikin kita bergolak tuh hati. Pernah ada? Pasti ada lah seminggu ini, masa nggak ada. Ya, sekarang gini, tipsnya orang beriman harus melihat itu sebagai satu kesatuan. Tanya dulu sebelum emosi jiwa. Harus gini, ya, respon. Dilatih ini. Kenapa Allah izinkan ini terjadi padaku? Jadi kita nggak langsung, wah dia apa, membuat skema, gimana caranya membalas, atau gimana caranya bikin defense. Walah, nggak akan ada habisnya. Padahal maksud dari semua itu ada message dari Allah Ta'ala. Maka pertanyaannya mestinya terbuka gini, ya Allah, kenapa kau izinkan ini terjadi padaku? Kenapa kau izinkan si maling itu membongkar, memecah kaca mobilku, mengambil dompetku? Kejadian tuh masalah seorang teman kita sih. Akhirnya kembali ya, Alhamdulillah. Kenapa kau izinkan dia begini, begitu, macam-macam. Jadi dia tidak, jadi gini, nggak langsung, nggak menyalahkan pihak ketiga gitu loh. Karena itu semua pionnya sebenarnya. Pion-pion yang Allah gerakkan. Kalau tauhid kita kuat ya, makanya nggak mudah tuh dari tak ke nun. Wah itu masih ditempa banyak dari dualitas melihat ke satu. Bahwa ini dari Allah. Itu sebenarnya yang kita tiap hari asyhadu alla ilaha illallah. Katanya la ilaha illallah. Berarti nggak ada aktor lain selain dia. Tapi pada kenyataannya kita kan nyalahinnya orang-orang lagi ya kan, nggak lihat Allahnya di mana. Jadi la ilaha illallahnya masih dipertanyakan tuh di situ. Kita mesti belajar betul sekedar kalimat tauhid, tahlil itu. Ya, jadi itu pembuka ya, pohon taubat itu zaitun di muka bumi ini. Inilah perjalanan kita sebagai manusia. Semua orang punya benih ya. Benih itu yang kalau berbuah jadi pohon zaitun, perumpamaan bagi setiap orang itu pohon zaitun. Pohon zaitun itu buah zaitun. Itu bukan dimakan langsung. Apa yang diambil? Ya ada olive ya. Kemudian tapi di ayat ini kemudian yang diambil minyaknya, minyak zaitun. Yang minyaknya saja kata surat An-Nur ayat 35 sudah menyala menerangi. Itu yang menerangi kolbu. Itu fungsi amal soleh. Udah segitu dulu ah. Nanti pusing kemana-mana. Kita gantian dengan sharing session. It's your turn to talk now. Silakan, gimana materi kita hari ini tentang pohon tuba yang Adam alaihissalam lihat, parabelnya ya, kesetaraannya tuh dengan pohon zaitun. Dari kata huruf-hurufnya is amazing. Ini membayangkan tentang ini perjalanan manusia. Hebat ya bahasa Al-Qur'an ini. So, feedback please. Silakan. Sahabat-sahabat langsung di-unmute atau kirim pesan sini lewat chat. Silakan Mbak Golden. Iya.
Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau cerita. Mhm. Eh, jadi beberapa bulan yang lalu kan kami itu dapat musibah. Hmm. Musibahnya itu sebenarnya ini. Memang saya sebenarnya sejak ikut, saya kan juga sudah lama kan, apa namanya, sudah 3 tahunan belajar di kajian suluk teteh, terus juga belajar juga di Serambi Suluk. Dan selama itu saya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sikap segala macam. Cuma yang namanya ujiannya memang datang ya Teh ya, walaupun kita sudah coba sekuat tenaga pasti ada. Nah itu datangnya tuh lewat suami. Jadi suami saya itu kan nyetir mobil teman. Mobilnya itu memang sudah agak ini, apa, sudah agak tua memang mobilnya itu. Nah qadarullah alhamdulillah Teh, rusak mobilnya itu Teh, Hmm. rusak, rusak. Dan lumayan banyak itu perbaikannya, sekitar 40 jutaan pokoknya. Hmm. Nah yang ini itu kan sebenarnya ada bertiga sama teman sebenarnya waktu itu di dalam mobil. Nah, karena mereka itu sebenarnya dalam perjalanan dinas, seharusnya kan itu ditanggung bertiga karena itu Iya. perjalanan dinas. Nah, yang punya mobil ini sudah suami saya itu ajak berapa kali menghadapi Pak Wakil kan memang itu suami saya sama wakil kan ada wakil kantornya, terus kemudian mereka berdua nah tapi nggak pernah mau, mungkin ngerasa sungkan atau apa. Rupanya Ah. kayaknya itu maunya tuh suami gitu loh. Nah, kalau suami ini kan memang kooperatif aja sejak dari awal. Saya akan Ya. backup. Bahasa suami saya itu saya akan backup. Nah, karena kita tuh mikirnya kan 40 juta tuh kalau dibagi tiga kan paling dapat berapa ya? Ya. Sekitar berapa? Seorangnya nggak mau teh, nggak Oh. mau. Nah maunya itu rupanya menghadapi wakilnya nggak mau, tapi nggak mau dibayar sedikit. Nah, ya Oh. sudah, dia tuh tadinya rencananya mau bayar 13 juta, ayo sudahlah kita naik 20 juta gitu kita bayar separuh gitu kan ya. Ah. Tetap itu mukanya nggak nyaman banget sampai apa namanya, padahal mereka itu kok dulu waktu ada apa itu ya sama kita gitu sudah kayak adek teh, teh ya Allah. Cuma Ya, memang ya. ya, teh saya paham sekali bahwa memang ujian keikhlasan tuh memang harus dengan orang-orang yang pernah kita tolong gitu pasti ya, orang-orang yang Ya, dekat ya. dengan kita yang sudah aduh udahlah pokoknya semua orang sampai ngomong teganya dia melakukan itu sama sampean, bukan main sampean menolong. Saya sih diam aja, saya paham memang kayak gitu aturan mainnya. Nah itu, nah saya pindah ini teh karena suami saya dapat promosi alhamdulillah pindah. Nah itu sebelum pindah itu nagih, nah saya bilang insya Allah saya akan bayar, tapi saya bilang nggak bisa cash, kita bayarnya nyicil aja. Nah, masalahnya itu nggak ada kesepakatan. Ya sudah saya bilang, kata suami saya akhirnya bayar 20 juta aja separoh gitu kan. Terserah lah yang 20 juta itu gimana. Tapi yang aneh tuh gini teh. Selama mulai dari dulu sampai hari ini, sampai berapa waktu yang lalu itu, saya tuh marah. Walaupun saya udah, terus ada nada agak agak benci juga, agak jengkel juga sama orang itu. Kok mereka, saya tuh ngerasanya kayak, kok dimanfaatkan sih. Itu kan mobil udah memang tua mobilnya. Nah, Hmm. tapi saya nggak bisa marah karena di situ adalah hak teh. Itu kan mobilnya dia, wajar dia marah. Dan kebetulan memang Ah. suami kan suami juga yang pas nyetir pas suami. Ya memang harus kami teh. Ya memang harus suami yang merusak. Ya memang harus kami yang kena. Sampai Hmm. akhirnya itu pas start 4 bulan itu saya sholat, udahlah macam-macam sedekah demi menghilangi rasa marah ini ya. Nggak hilang-hilang. Sampai suatu hari itu alhamdulillah dengar kajian apa kajian Rabu Hikmah yang Pak Yudhistira. Nah, Ya. alhamdulillah itu kayak terketuk Apa kesimpulannya tuh katanya? gini. Saya nggak ingat, pokoknya dia ngomongnya pembersihan diri. Wah, saya langsung, oh, Ah. berarti memang kejadian ini memang harus kami yang mengalami. Kenapa harus kami? Memang harus kami. Karena tujuan untuk Hmm. pembersihan diri. Jadi waktu itu saya langsung bikin kesimpulan, apa memutuskan, oh udah kita tanggung aja 40 juta itu. Bayar Hmm. aja. Nggak apa-apa, kita semua. Perkara dia memanfaatkan kita itu urusan dia sama Tuhan ya. Yang penting kita membersihkan ini, mari kita pandang masalah ini sebagai jalan untuk pembersihan. Ya, Nah.
nggak punya uang untuk cash karena memang udah janji sama istrinya, saya nggak bisa bayar cash, saya juga perlu uang, saya perlu bayar ini itu banyak juga tunggakan yang lain, tapi saya akan bayar. Nah saya tuh mikir gimana ini ngomong sama suami ya, karena suami saya agak agak sensi kalau membahas masalah ini karena dia tahu saya juga emosi gitu. Ah, akhirnya berdua ke pasar, saya bilang ke suami, mohon maaf ya bah, eh, terpaksa ngomong ini sama abah. Tapi saya bilang, kita bayar aja lah itu 40 juta urusan mobil itu. Alhamdulillah suami langsung setuju teh. Ya Allah, Oh, alhamdulillah. oh, Ya. alhamdulillah. Dan tahu teh setelah itu hilang gitu kebencian itu teh. Saya Oh, tuh memang Masya Allah. sudah apa nomor HP itu sudah saya memang udah blok lah ya karena memang bukan apa saya menjaga juga saya ini belum sekuat itu untuk tidak membenci orang jengkel saya juga sama orangnya gitu gimana sih terus juga Iya, diajak kebayang. tapi habis itu saya tak ingat dia kayak kemarin karena saya mau mau ngecek lagi ke AIG gitu kan ya namanya kita pernah dekat lupa terus saya sering udah anda ingat lagi sama dia teh jadi memang Eh, kayak diangkat gitu loh rasa itu rasa Masya malu Allah. Ya, 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 ya. jadi Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada yang jadi diubah ya Allah. Disentuh hatinya oleh Allah. Wah, itu. oh Nggak luar ada biasa. yang Jadi ini betul. teh aku mulai mulai paham juga gitu loh. Mulai mulai kita udah Mm-mm. mulai paham ini cara membaca anunya, cara mainnya ini. Cara Jadi main kehidupan. Nah, ya itu suluk kalau itu. Alhamdulillah. kalau Ya, kita ya, mau ya. diangkat keburukan itu harus ada yang dikorbankan. Jadi Yes, itu, jadi betul harus itu. ada yang dikorbankan. Nggak tahu tenaga, Harus uang, bayar. korbankan Ya, saja. Pokoknya ringan itu sama kisos ego. namanya, Bu. Nah, iya, Istilah kisos. Islam. Mm-mm. Iya. Kisos, pokoknya harga diri mboh lah, pokoknya yang sekiranya masih berat itu dikorbankan. Nah, Betul, seperti itu teh, ya. Ya itu aja betul. teh dari saya. Bagi Ya. mereka yang Allah rahmati, kisosnya di sini, Iya, di alhamdulillah. sini, di muka Iya, bumi. alhamdulillah. Maka ada hadis begini, ada hadis, coba lihat hadisnya. Orang mukmin itu kebanyakan di sini miskin, apa kayaknya ngena. Kok kayak kita merasa, loh kok gitu? Bukan apa-apa, dibersihin Iya, iya, iya. di sini, dibersihin. Bukan berarti, loh, berarti kita nggak boleh punya harta. Bukan begitu juga cara bacanya, ya. Iya, iya, Cuma iya, iya. cara kita memandang itu ya kehidupan, udahlah nggak usah hitung-hitungan. Kalau misalkan gini kan ibu sudah mencoba ya, kok susah Iya, sih daripada kita, aduh panas hati. Udahlah barangkali ini memang kebetulan si Abah yang nyetir ya udahlah kita tanggung jawab. Ya, Bismillah. Semoga ini menjadi kisos Allah membersihkan kita dan dalam kesaksian ibu hati menjadi diangkat. Betul, Bu? iya, iya, Ada alhamdulillah. yang Nggak, nyaman, ada yang lega di situ. karena merah tuh nggak ada lagi. Oh, alhamdulillah. Iya, Ya. Terus iya. kemudian gara-gara bayar 40 juta apa jadi miskin gak bisa makan Ibu? Nyaman-nyaman Enggak ya. aja. Nyaman-nyaman aja tuh. Apa-apa, selalu aja. Alhamdulillah, Kita ya, normal. pikiran kita yang suka bilang, aduh aku kan tambah miskin 40 juta. Gitu kan. Jumlah yang besar. Hmm, Memang baik. mahal di Indonesia. Saya beli mobil bekas sini aja paling 12 juta. 1.000 euro. Ya. Jadi itu kita mesti itu suluk sahabat-sahabat. Ini aduh alhamdulillah Bu Balde terima kasih sudah bertestimoni ya. Ini salah satu bukti ya nyata ya kita di kayak kan ini kesehari-hari bener kita dibikin kesel sama orang kok nggak mau sih menanggung. Kalau kita di situ aja mainnya ya mesti kesel nggak ada habisannya. Habis gitu main santet. Oh nauzubillah ya. Ah tambah runyam. Udah gitu memprovokasi orang lain. Kok dia nggak mau ini kan salah. Ya, jadi tambah gibah. Jadinya bertingkat-tingkat. Padahal kata Allah Ta'ala, aku ini ingin mencabut keburukan hati. Kata Ali bin Abi Thalib seperti ini. Kalau kau ingin mencabut keburukan di saudaramu, kita ngelihat kejelekan di orang lain ya. Cabutlah itu dari hatimu sendiri. Sebenarnya yang kita lihat dari keburukan orang lain mesti ada korelasinya di hati kita itu yang susah buat dilihat mesti merenung karena defense mechanism kita pertama kali oh enggak aku kan enggak begitu awal coba renungkan lama-lama iya ya itu kejadian sama aku banget gitu aku melihat pasanganku gitu 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 gitu
3 tahun butuhnya sampai sebentar. But that's me. Astagfirullah, kalau kita istighfar baru deh. Jadi ya benar 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 itu. Ungkapan beliau kan babul ilmu. Jadi pintu ini ilmu ya Ali bin Abi Thalib itu memang. Jadi hmm, iya. Itu merenung banget tuh. Jadi dunia ini memang cermin 3 dimensi. Cara Allah menunjukkan pada kita. Yang paling sulit tuh melihat keburukan kita kok. Kalau Allah udah tahu soalnya buruknya. Orang dia tahu yang kecil-kecil dari hati kita. Kita yang suka nggak ngeh. Maka butuh cermin. Lawang kita lihat muka sendiri aja susah. Bener nggak? Kalau kalau berbedak ibu pakai lipstick, pakai cermin kan betul. Mata kita nggak bisa lihat muka. Saking deketnya. Hati kita deket sekali. Nggak kelihatan bahwa kita tuh masih punya syirik, masih punya ujub, masih punya cinta dunia. Nah, itu butuh cermin 3 dimensi. Allah bikin nih. Cerminnya tuh canggih. Kalau cermin yang kita lihat tuh 2 dimensi. Flat. Dunia, cermin 3 dimensi. Dan hidup lagi. Itu ajaibnya dunia. Nah, itu yaum. Hebat. Untuk orang yang bertobat, ini semua dijadikan wadah ya untuk menulis. Jadi harus jadi nur, harus jadi nun. Baru kita menulis kitab diri kita. Ya, baru kebaca. Ada yang ditulis, ada yang dibaca. Baru kita bisa bilang ikro. Apa yang bisa dibaca, nggak ada yang ditulis. Ya, nah itu sequence kehidupan. Membaca kitab diri. Dulu ketika Rasulullah SAW di Gua Hiro, didatangi Jibril alaihissalam, ikro, nggak ada bukunya sahabat-sahabat. Lawang beliau tuh nggak bisa baca tulis. Memang Allah desain begitu. Karena kalau enggak orang Yahudi akan bilang, ya, ya pantas aja dia bicara begitu. Orang dia banyak baca kitab. Didesain nggak bisa baca, nggak bisa baca tuh. Jadi yang disuruh dibaca apa? Lalu Jibril mendekap erat, dirinya harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus bismi rabbik dengan asma Allah. Rabb yang menciptakan. Ya, itu sequence-nya panjang hebat ya di situ. Tapi coba deh baca baik-baik kehidupan kita, kitab kehidupan kita. Kalau sekedar nyalain orang mah gampang, everybody can do that. Atau kayaknya mau bersuluk ya kan? Katanya akalnya mau di-upgrade. Yang paling sulit itu kontemplasi ke dalam diri dan melihat bahwa kita punya kontribusi kesalahan di situ. Dan dengan kesatria mengambil tanggung jawab, udah aku yang tanggung jawab. Bismillah. Itu tadi konsekuensi ya. Ada harga yang harus kita bayar. Udah, mungkin aku pernah gini dulu, nggak apa-apa. Aku bayar. Ikhlas, nilai ta'ala. Ya Bu, yang bagolde ya. Tapi bayarnya mesti ikhlas. Kalau nggak, bayarnya masih kuku lutus. Kalau kata orang Sunda. Masih dengan kesel ya jadi Udah. penyakit ya. Bener nggak Ya, Mbak Golde ya? Kas, nggak mikir lagi pokoknya bayar-bayar aja. Nah, pokoknya udah bener. Enak Iya. kan udah gini, udah selesai. Tapi sekarang gimana kelanjutannya? Orang kantor lihat gimana tuh setelah mobilnya beres? Bapak yang Anu, ya, bayarin. pisah kantor teh, pisah kantor kan di kantor yang dulu. Ini kan Oh, kami oke. udah pindah ke sini gitu loh. Tapi suami sendiri sekarang setelah menjalaninya bagaimana? Sudah. Suami malah suami malah enggak apa-apa, malah dari awal kan dia sudah janji mau backup. Terserah gitu loh. Kemarin eh, itu iya, iya. membuatnya Jadi sudah legowo ya. careful itu karena saya kan saya jengkel kemarin itu ngerasa dimanfaatin gitu toh. Makanya saya Iya. larang. Nah itu dari saya itu loh. Suami saya sih Oh, ya nggak apa-apa gitu loh. Sudah terserah loh orang meminta berapa kita kasih aja. Bayar aja pokoknya bayar udahlah. Gitu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pelajaran hidup ya, Mbak. Iya, iya. Pelajaran hidup banget. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi. Nah, ini testimoni seperti ini kan kita bisa belajar bersama-sama. Ini, terima kasih sharingnya katanya. Saat Allah balikan kehidupan untuk mendekat padanya, bagaimana agar hati tidak ujub? Kadang ada sepercik hati ujub berbenah. Banyak istighfar. Ya, suka gitu memang kadang-kadang ya itu gangguan. Kadang-kadang bisa bilang, aduh ya Allah, ini bukan aku bilang. Mestinya makanya perlu banyak-banyak zikir. Karena selalu setan tuh datang kita berbuat baik, dia datang dari kanan tuh kan kamu udah keren, kamu udah keren. Gitu istighfar, istighfar, istighfar. Jadi semua harus dengan istighfar, dengan bismillah, ya, dengan ta'uz dulu, auzubillah. Bahkan kita baca Quran, bayangin ya, baca Quran kitab suci itu mesti
minta perlindungan. Bayangkan baca Quran yang lain yang jelas-jelas ya, atau kerja atau apa mulai. Jadi semua hal tuh mesti dimulai dengan Bismillah. Makanya perlindungannya di situ ya, karena pelesetnya tuh banyak ya, kita tuh bisa dari banyak hal gitu. Justru kalau kita lengah sedikit, wah udah ya. Kalau main ular tangga tuh satu langkah tuh bisa, wah kena ular yang paling turun tuh ke kedalaman yang paling dalam. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan lisan kalau kata Rasulullah. Karena beliau melihat di alam nanti itu, ya. Ini kan beliau orang yang diberi visi oleh Allah di alam nanti. Ini belum kejadian ya alamnya. Nanti katanya kebanyakan orang masuk neraka gara-gara lisannya. Hati-hati jangan sompral, jangan ngomong-ngomong. Di sosial media juga lisan, jangan jangan salah tuh. Lisan tuh bukan lidah saja, tuh jempol kita bisa jadi lisan karena mau chat ya, gampang ngumbar sana sini. Nggak usah ngomong hal-hal yang bukan kepentingan kita lah. Ini lagi gonjang-gonjing politik, kalau bukan ahli politik nggak perlu ikut-ikutan gitu ya, makin bikin runyam. Menurut saya sih ya, fokus aja di amal soleh kita. Kalau ahli politik harus ngomong, anak ahlinya. Kalau bukan ahli ngapain ngomong? Ya, hmm, biar adem. Begitu, silakan. Ada lagi yang mau sharing? Ya, itu menarik ya. Jadi ini perjalanan manusia tuh. Benih itu harus tumbuh jadi buah. Kalau buah itu udah tumbuh, makanya benih itu dikasih nama berdasarkan buahnya kan. Benih anggur, karena dia menghasilkan buah anggur. Benih cabai, benih pepaya. Tapi hanya ahli benih yang bisa membedakan nih benih cabai nih. Kalau kayak saya amatir, ini benih apa beda. Kecil-kecil gitu nggak kelihatan buahnya. Nama kita nanti di sana berdasarkan buah yang kita hasilkan. Nah itu amal soleh spesifik. Ya, setiap kita terus menemukan itu. Ada yang spesifik banget. Nah, kalau kita sudah bekerja di situ, itu yang dalam konstelasi haji, ritual, itu sama dengan menemukan orbit tawafnya. Makanya tawaf itu seperti itu diulang 7 kali. Sama seperti sa'i ya, berkali-kali untuk menemukan air zam-zam. Air itu adalah pengetahuan, kehidupan. Dalam kisah legenda Bima Suci, nah, Bima itu mencari Tirta Pawitra, air kehidupan. Ini mirip sama perjalanan Alexander. Dia juga mencari water of life. Legenda-legenda zaman dulu itu air yang memberi kehidupan. Tirta Pawitra. Itu bicara tentang Nuh. Sesuatu yang menghidupkan. Susah loh untuk mencari sesuatu yang kehidupan dari jiwa, dari dalam. Jadi kalau kita menemukan pekerjaan yang bikin kita alive gitu ya, bikin hati itu alive, oh itu pegang itu. Kalau kata Rumi, find a river, you feel a river moving in you, a joy gitu ya. Karena ada, jadi kita mengerjakannya tuh nggak bosen ya, selalu penuh dengan uh, apa joy, seneng gitu, bisa berjam-jam nongkrongin, badan capek tapi hati senang. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri pekerjaan yang datang dari jiwa tuh. Kalau orang belum menemukan itu dia dalam neraka sebenarnya. Nah, perjalanan yaum, hari-hari itu sebenarnya mengarahkan orang menuju ke pekerjaan yang spesifik ya masing-masing. Kalau pekerjaan kita sesuai dengan pekerjaan jiwa, wah itu berkah. Itu beruntung banget, ya. Itu mana salwanya pasti keluar. Rezeki lahir dunia ya, lahir batinnya pasti keluar di situ. Dan itu melebihi dari sekedar apa yang kita bisa raih sebenarnya. Rezeki itu sebenarnya melimpah kalau kita udah benar di koordinatnya. Nah, bicara tentang koordinat ini tricky gitu. Karena kita bicara tentang kebersyukuran. Orang tuh nggak mudah ternyata untuk bersyukur. Karena yang menggoyangkan dia dari koordinatnya tuh iblis datang dari depan, kanan, kiri, belakang. Gimana caranya dia digoyang ya, supaya dia tidak menghormati, tidak mensyukuri, tidak respect, tidak bersenyum hati dengan titik demi titik takdir ya, saat ke saat, bahwa this is the best for me, this is the best for me. Sementara Ibnu Arabi dalam Futuhat mengatakan setiap saat kita dalam perfection. Wow, dalam itu perfection, mana perfectnya mungkin ya,
akal kita yang dangkal melihat ini kok aku terbatas, kok aku bokek, aku selalu yang dilihat yang kurang-kurangnya. Padahal yang kita terima itu jauh. Ya, kalau mau hitung nikmat Allah, sebelah bola mata aja nggak akan nggak akan tuntas lah bener. Ya, gimana kita bisa menghargai ratusan juta sel ya, di retina, ya, sel batang, sel kerucut yang mengubah cahaya menjadi chemical sampai kita bisa melihat, wah, kita bisa melihat 10 detik itu udah wah nikmat yang banyak. Kita nggak paham kan? This is very delicate mata kita tuh. Itu yang bikin Darwin, sang pencetus teori evolusi, bikin semua tuh klop, tapi mata kok bisa nggak bisa ya katanya gitu. Jadi ada rahasia besar di balik mata. Kita nggak tahu. Nah, dan kita mengeluhkan kurang duit lah, kurang ini, pegel dikit, padahal mata masih sehat. Jadi ingat terus tuh cerita orang yang rahib yang beribadah 900 tahun lamanya dan minta sama Allah Ta'ala supaya dia masuk surga berdasarkan ibadahnya. Ya, this one of my favorite story. Kata Allah, bener mau dihitung, hitung-hitungan? Iya, tolong dihitung. Polos dia. Ibadah 900 tahun dibanding dengan nikmat sebelah bola mata, habis semua. Baru sebelah bola mata. Langsung dia tersungkur. Minta ampun. Ampuni kebodohan hamba. Nggak berani lagi hitung-hitungan. Jadi kalau mau hitung-hitungan, apalagi kita usia berapa? 100 tahun. Belum tentu. Itu pun nggak 100 tahun ibadah terus. Dan kualitas ibadah kita kayak gimana? Terus mau dihisab. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jelaslah tekornya kita nih. Terus pengen ke surga yang paling tinggi. Wow. Yes. Wow. Nggak bisa sama-sama. Tekor. Maka kata Rasulullah, ya, aku hanya mengandalkan rahmat Allah. Bahkan Nabi tertinggi, insan tertinggi, dalam ilmunya mengatakan hanya mengandalkan rahmat, pertolongan Allah untuk bisa selamat di sana. Jalan keselamatan itu kita forge, kita bentuk dari sekarang. Kalau kita nggak biasa memanggil Allah dalam kehidupan di sini, di sana, di alam sana susah. Maka jangan ratapi ujian yang datang. Orang beriman tuh wajib, wajib dalam tanda garis bawah itu ya. Ujian tuh wajib buat orang beriman. Kalau orang faham hakikat ujian, dia nggak akan takut. Karena itu sesuatu yang memurnikan dan butuh sebenarnya ujian. Karena kita butuh untuk selalu kalibrasi. Saya udah benar belum jalannya? Ujian itu selalu yang sesuatu yang menampakkan ihwal kita sebenarnya. Kalau kita paham ujian, maka kita akan selalu minta. Ujian tuh kan dapat skor kayak kita ujian di tes ya kan? Berapa nilainya? Jangan takut. Memang gak usah cheating. Memang nilainya 6. Berarti oh yang kurang di sini. Itu jadi satria lah. Kita butuh diuji sebenarnya. Coba-coba dites lagi. Diuji ya kan? Coba oh iya masih kurang. Kalau lulus ya lulus nanti berikutnya level berikutnya dan lain sebagainya. Jadi kalau jiwanya udah makin kuat, dia akan melihat ujian tuh udah jadi makanan sehari-hari, sesuatu yang menyehatkan sebenarnya. Karena di situ dapat feedback dari Allah Ta'ala lewat ujian itu. Ya, supaya mengubah paradigma kita terhadap ujian bukan sesuatu yang Allah timpakan hukuman atau apa, but we need that. Karena kita butuh tahu status kita di mana sebenarnya. Kan Allah sudah maha tahu, tapi kita yang butuh tahu. Nah, jadi hargailah takdir hidup kita, ya. Ya, rumah yang itu, kendaraan yang itu, gaji yang itu, pendapatan yang itu, suami yang itu, istri yang itu, anak yang itu, whatever it is. Yang Allah berikan di tangan kita hari ini, tersenyumlah, hargai, agungkan, karena siapa lagi yang bisa mengagungkan selain kita sendiri. Awal dari taubat itu, hanya dengan kita mengalir, menjalani hari-hari tersenyum ya bersuka cita dengan apapun yang dia takdirkan itu akan membuka karunia berikutnya ya nur iman amal soleh huda menuju siratal mustaqim itu baru terbuka kalau kita tersenyum menghadapi itu semua so smile though your heart is aching
walaupun perih gitu ya, tapi yang dalam tuh mesti senyum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. That's how. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga makin memperkuat kita menuju taubat menuju Allah Ta'ala. Ingat hidup nggak panjang ya. Yang dekat tuh kematian. Jangan lalai, jangan menunda-nunda amal soleh. Kalau bisa lakukan hari ini. Belum tentu besok punya kesempatan. Belum tentu besok punya keluangan gitu ya. Dan selalu punya mentalitas untuk apa yang bisa aku berikan gitu. Orang beriman tuh gitu, selalu bisa kontribusinya besar, bukan untuk ngambil. Because that's love. Love is about giving sebenarnya. Apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa berikan? Kita hanya mengharapkan dari Allah aja, lillahi ta'ala. Dan apa yang dia berikan sahabat-sahabat, wow, jauh dibanding sekedar apa yang kita bayangkan. Itu yang hebat. Semakin kita memberi, semakin lingkarannya akan makin, rezeki makin terbuka, lahir dan batin. Ya, semoga berbahagia, semoga dikuatkan menjalani kehidupannya, jangan cengeng ya. Terus jadi kesatria dalam kehidupan. Katakan pada kehidupan, aku punya Allah yang besar gitu. Allahu Akbar, yang maha kuasa. Dan berjalanlah bersama dia. Senantiasa panggil dia di setiap saat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia akan merespon gitu loh maksudnya. Dan jadilah saksi di situ bahwa dia betul-betul menjawab doa kita dan seruan kita. Life is beautiful. Ya, mari kita nikmati setiap penggalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Manfaatnya nih pertemuan. Oke, terima kasih Nadia, Bu Eli, Madina, dan sahabat-sahabat semua. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi ngaji bersama di kajian suluk online. Saya pamit dulu, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jaga kasih kita wabarakatuh.